Kita mulai saja ya Ibu semuanya. Baik, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu, teman-teman semuanya. Ya, selamat sore, Bu. Salam. Gimana kabarnya Ibu semuanya? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Oke, sehat semua ya. Saya siapkan dulu materinya. Ini untuk pertemuan kita yang kedua ya Ibu ya. Betul, Bu. Betul, Bu. Bentar ya. Ya, mohon maaf Ibu. Kita lanjut ya. Oke, untuk pertemuan kita yang kedua kali ini, tema kita terkait peran bidan sebagai advokator, edukator, motivator, dan fasilitator ya, betul? Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah, Bu. Bu. Ya. Nomor Ibu Lubis ke Tante Lela. Oh iya. Bentar ya Ibu ya. Kita lanjut ya Ibu. Mohon maaf ya, saya datangnya terlambat karena memang tadi ada keperluan di luar, baru bisa masuk. Oke, terkait pertemuan kita yang kedua kali ini, Ibu, nanti saya akan berikan paparan sedikit terkait nama kita hari ini, yaitu tentang peran bidan sebagai edukator, motivator, fasilitator, dan advokat. Ya, yang pertama kita bicara dulu terkait apa sih pengertian dari bidan tersebut dan apa sih peran bidan gitu ya. Ya, jadi kita bahas dulu yang pertama pengertian tentang bidan. Ya, bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan yang diakui dan mendapatkan lisensi untuk melaksanakan praktik kebidanan. Dan untuk peran bidan itu mengacu pada keputusan Menkes RI nomor 900 garing Menkes garing SK garing 7 garing tahun 2002 tentang registrasi dan praktek bidan, di mana berdasarkan keputusan tersebut menyatakan bahwa bidan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
khususnya ibu hamil, melahirkan dan senantiasa berupaya mempersiapkan ibu hamil sejak kontak pertama saat pemeriksaan kehamilan, memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemberian ASI mulai usia 0 sampai 6 bulan tanpa adanya empati, serta berkesinambungan sehingga ibu hamil memahami dan siap menyusui anaknya. Dan bidan itu juga mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Nah, kegiatan ini juga harus mencakup pendidikan antenatal ya, dan persiapan menjadi orang tua, serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual, atau kesehatan reproduksi, dan asuhan anak. Yang pertama, kita bahas dulu terkait peran bidan sebagai advokator. Jadi advokator itu berasal dari kata advokasi ya, yang secara umum yaitu adalah merupakan proses menciptakan dukungan, membangun konsensus, membantu perkembangan suatu iklim yang menyenangkan, dan suatu lingkungan yang suportif terhadap suatu sebab atau isu tertentu melalui serangkaian tindakan yang direncanakan dengan baik. Nah, sedangkan peran bidan sebagai advokator itu peran yang dilakukan bidan dalam membantu pasien dan keluarga dalam menginterpretasikan informasi khususnya dalam decision making atas tindakan kebidanan yang diberikan kepada pasien. Nah, yang kedua, melindungi hak pasien yang meliputi apa saja, misalkan hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya, hak atas informasi, mungkin informasi kesehatan saat ini ya, hak atas privasi dan hak untuk menentukan nasib serta hak untuk menerima ganti rugi akibat kesalahan ya akibat kelalaian atau tindakan. Nah, advokasi itu sendiri merupakan suatu pendekatan kepada seseorang atau organisasi yang diduga mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau pelaksanaan suatu kegiatan. Secara operasional, advokasi itu merupakan kombinasi antara gerakan perorangan dan masyarakat yang dirancang untuk memperoleh komitmen secara politis, dukungan kebijakan, penerima gagasan, atau dukungan terhadap sistem untuk suatu tujuan atau program tertentu. Nah, contohnya nih, beberapa peran bidan sebagai advokator bisa kita lihat antara lain apa saja. Contoh yang pertama, yaitu melakukan suatu kegiatan advokasi kepada para pengambil keputusan program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Yang kedua, misalkan melakukan upaya agar para pengambil keputusan itu mempercayai bahwa program kesehatan yang ditawarkan itu perlu didukung melalui kebijakan atau keputusan politik. Dan yang ketiga, kebijakan tersebut itu diatur dalam bentuk peraturan atau undang-undang atau misalkan instruksi yang menguntungkan kesehatan publik. Dan yang keempat, sasaran itu siapa saja dalam bidang memberikan advokator tersebut, yaitu bisa dari pejabat legislatif ya atau pejabat eksekutif, para pemimpin usaha, organisasi politik dan organisasi masyarakat baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa ataupun kelurahan. Sebagai contoh di lapangan nih, misalkan ada suatu daerah yang memiliki kondisi di mana terdapat data angka kematian ibu maupun angka kematian bayi yang setiap tahun itu semakin bertambah atau meningkat gitu ya, secara digambarkan secara kurva grafiknya. Nah, maka tenaga kesehatan setempat dan para tokoh masyarakat di lingkungan tersebut dan mungkin stakeholder yang terkait telah menggagaskan suatu program di mana untuk membantu menurunnya angka jumlah kematian ibu maupun kematian bayi di desa tersebut misalkan ya. Nah, tentunya dalam suatu program tersebut perlu didukungnya adanya kebijakan untuk melindungi agar program tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Harus ada dasarnya begitu. Jadi dalam mengambil suatu keputusan untuk suatu pemecahan masalah itu harus dilandasi dengan dasar hukum. Untuk apa? Untuk menguatkan agar program itu dapat berjalan dan menghasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Gitu ya. Satu contoh seperti itu secara gambaran umumnya. Nah, untuk bentuk kegiatannya itu seperti apa saja. Misalkan yang pertama lobby politik. Nah, yaitu dengan cara berbincang nih kepada para pejabat untuk menginformasikan dan membahas masalah dan program kesehatan yang akan dilaksanakan, menyampaikan masalah kesehatan yang dihadapi di wilayah kerja dan lalu apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat gitu ya, serta memberikan alternatif untuk menanggulangi masalah dengan didukung dengan data yang akurat gitu. Contohnya tadi ya, misalkan setiap tahun adanya peningkatan jumlah angka kematian ibu maupun
kematian bayi, misalkan dari tahun sekian sampai dengan 5 tahun sebelum 5 tahun ke belakang misalkan ya, adanya data jumlah kematian ibu maupun bayi, ataupun jumlah anak yang mengalami stunting nih yang lagi populer nih ya. Jadi di mana jumlah anak yang mengalami stunting itu kok berdasarkan wilayah satu ke wilayah yang lainnya itu kok jumlahnya semakin bertambah gitu setiap bulan atau mungkin setiap tahunnya gitu. Maka program apa yang tepat uh, dilaksanakan untuk mencegah atau mengatasi terjadinya stunting tersebut ya. Lalu yang kedua, seminar atau presentasi, di mana seminar atau presentasi yang dihadiri oleh para pejabat lintas program dan lintas sektoral dan petugas kesehatan itu menyajikan masalah kesehatan di wilayahnya, lengkap dengan data dan ilustrasi yang menarik, serta rencana program dan pemecahannya. Ya, kemudian masalah tersebut dibahas ya dalam satu forum bersama yang akhirnya diharapkan dapat diperoleh komitmen dan dukungan terhadap program yang akan dilaksanakan. Jadi paparan gitu ya terkait permasalahan yang ada untuk menciptakan suatu program. Lalu yang ketiga itu adalah media, di mana media ya itu merupakan suatu alat ya atau instrumen untuk menyampaikan masalah kesehatan gitu, yaitu bisa menggunakan media secara lisan ya ataupun artikel maupun berita, diskusi, penyampaian pendapat untuk membentuk suatu opini publik gitu ya. Jadi program tersebut bukan hanya direncanakan atau berdasarkan opini dari tenaga kesehatan maupun dari instansi atau mungkin stakeholder stakeholder sekitar gitu, bukan hanya itu, tapi masyarakat pun gitu juga kita perlu mintakan saran atau opini terhadap permasalahan tersebut. Apa sih program yang tepat gitu ya, yang bisa dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan gitu ya. Lanjut. Nah, untuk persyaratan advokasi itu apa saja? Jadi mengandung 5 unsur ini ya. Yang pertama itu adalah kredibel, di mana program yang ditawarkan itu harus dapat meyakinkan para penentu kebijakan. Lalu yang kedua adalah visible, di mana program harus baik, baik secara teknis maupun politik maupun ekonomi. Lalu yang ketiga itu adalah relevan, di mana program itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat itu adalah urgen, di mana program memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga harus segera dilaksanakan dan untuk mencegah terjadinya atau mengatasi terjadinya permasalahan tersebut kembali. Lalu yang terakhir adalah high priority, di mana program tersebut harus memiliki prioritas yang tinggi. Lanjut. Nah, yang kedua yaitu adalah peran bidan sebagai edukator, ya. Di mana edukator ini sama dengan sebagai pendidik ya, baik pendidik maupun di lingkungan masyarakat maupun secara personal kepada klien maupun pendidik di dalam lingkup pendidikan ilmu kebidanan. Nah, sebagai pendidik, bidan itu memiliki 2 tugas ya, yaitu sebagai pendidik dan penyuluh kesehatan, baik bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader ini di lingkungan ya. Dan bidan itu memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada klien itu baik secara individu, baik secara keluarga, dan kelompok serta masyarakat gitu pada umumnya. Nah, tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu, anak, dan keluarga, serta keluarga berencana. Nah, hal itu mencakup apa saja? Misalkan yang pertama nih, yaitu mengkaji kebutuhan pendidikan dan penyuluhan kesehatan, khususnya dalam bidang kesehatan ibu, kesehatan anak, dan keluarga berencana bersama klien. Lalu yang kedua, melaksanakan program atau rencana pendidikan dan penyuluhan kesehatan sesuai dengan rencana jangka pendek, serta jangka panjang dengan melibatkan unsur-unsur terkait, termasuk klien. Lalu yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil pendidikan atau penyuluhan kesehatan bersama klien dan menggunakannya untuk memperbaiki serta meningkatkan program di masa yang akan datang. Nah, bidan itu berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lain melalui peningkatan kemampuan seperti peningkatan kemampuan dukun bayi ya, seperti kader dan tenaga kesehatan lain yang berada di wilayah ya atau di wilayah kerja daerah masing-masing ya. Contohnya meliputi apa saja dalam maksudnya contoh dari
berpartisipasi dalam tim itu contohnya seperti apa saja. Misalkan nih meliputi yang pertama bekerja sama dengan pihak puskesmas ya maupun institusi lain sebagai anggota tim dalam memberikan asuhan kepada klien, baik itu dalam bentuk konsultasi, rujukan maupun tindak lanjut. Yang kedua, membina hubungan baik dengan dukun bayi, misalkan kader, ya, kader kesehatan, PLKB, dan masyarakat. Nah, ini misalkan contohnya masih, misalkan suatu bidan yang membuka praktek atau mempunyai BPS Mandiri ya, yang memang di daerah tersebut masih banyak klien atau pasien-pasiennya yang masih mengandalkan tenaga dukun bayi. Nah, itu kita sebagai tenaga kesehatan perlu mengadakannya suatu pendekatan ya untuk membina hubungan baik antar dukun dan kader untuk meningkatkan taraf kesehatan baik dari ibu maupun bayi yang dilahirkannya nanti atau mungkin meningkatkan taraf kesehatan masyarakat setempat gitu ya. Karena di mana jika klien itu mempercayakan penuh untuk kesehatannya kepada dukun, misalkan ibu hamil yang melahirkan itu harus dengan dukun, harus apa di rumahnya itu kan sekarang peraturannya tidak boleh ya, harus melahirkan itu di tenaga kesehatan dan dibantu oleh tenaga kesehatan. Tidak boleh dukun melakukan pertolongan persalinan di rumah itu. Karena untuk apa? Karena untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah kematian ibu maupun bayi atau mungkin mencegah peningkatan terjadinya kegawat daruratan baik pada ibu maupun bayi. Contohnya apa misalkan perdarahan. Paling banyaknya itu adalah perdarahan ya. Kasus-kasus yang memang ditangani oleh dukun itu rata-rata kasusnya adalah perdarahan. Meskipun memang tidak sampai meninggal menyebabkan ibu meninggal dunia, tapi itu menimbulkan kegawat daruratan di mana yang beresiko ibu mengalami kehilangan nyawanya gitu. Jadi di situ kita harus memberikan suatu pendekatan, pengertian ya pada dukun agar kalau misalkan dukun atau paraji ya, jika memang ada klien yang ingin melahirkan atau ingin ditolong oleh dukun, maka dukun berhak membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat gitu, atau mungkin didampingi gitu pada saat ibu tersebut akan melahirkan. Itulah pentingnya kita untuk membina hubungan baik ya antara dukun, contohnya maupun kader kesehatan setempat dan masyarakat. Yang ketiga, membina kegiatan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini kita sebagai tenaga kesehatan juga perlu berpartisipasi ya dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat ya di lingkungan daerah kita ya, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan. Itu juga perlu kita bina gitu ya dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu adalah peran bidan sebagai motivator. Nah, motivator di sini atau pendampingan itu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan lebih mengontrol ya. Di mana peran pendamping ini hanya sebatas pada pemberian alternatif, saran dan bantuan dari konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan. Nah, ini misalkan contohnya nih, peran bidan sebagai fasilitator ya. Kita ada klien, dia adalah pasien baru, dan dia juga baru pertama kali ingin menggunakan KB misalkan ya. Nah, dari situ ketika klien ingin menggunakan KB, perlu kita jelaskan terlebih dahulu ya sebagai pendamping itu atau motivator. Kita jelaskan dulu terkait apa saja sih manfaat-manfaat apa saja sih jenis-jenis KB gitu kan. Apa saja sih manfaatnya, apa saja sih kekurangannya atau mungkin keunggulannya ya kan, kelebihannya ataupun kekurangannya atau misalkan yang apa indikasi maupun yang kontraindikasi menggunakan KB tersebut gitu ya. Itu perlu kita sampaikan ke klien secara rinci. Nah, dari situ setelah kita jelaskan maka kita serahkan kembali kepada klien untuk pengambilan keputusan. Kira-kira KB apa sih yang ibu inginkan sesuai dengan kondisi si ibu tersebut gitu. Namun, jika memang klien tersebut mengambil keputusan misalkan apa namanya KBA gitu ya, misalkan pada ibu menyusui, yang cocok untuk KB ibu menyusui seperti apa, kita patut memberikan suatu dukungan atau saran ya terkait apa sih KB yang cocok untuk ibu. Untuk keputusan kita kembalikan lagi ke
klien atau pasien gitu ya. Kita hanya patut mendampingi, ya kan, memberikan saran ataupun memberikan suatu konsultasi atau bantuan kepada klien tersebut dalam pemecahan masalah gitu ya. Dan yang ketiga adalah dalam upaya pemecahan masalah, peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif yang dapat diimplementasikan dan kelompok pendamping dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk yang diambil. Nah, itu tadi ya. Seperti apa keputusan yang diambil kita serahkan ke pasien. Kita hanya bisa memberikan suatu apa ya pilihan gitu, mana yang terbaik untuk klien tersebut. Lalu yang keempat, pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan ya, berpikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis. Yang terakhir, dalam rangka pendampingan ini, hubungan yang dibangun oleh pendamping itu adalah hubungan konsultasi dan partisipatif. Nah, kegiatan pendampingan itu mengacu pada apa saja? Misalkan yang pertama, unsur-unsur yang yang dikaji ya. Misalkan yang pertama, mengkaji status kesehatan untuk memenuhi kebutuhan asuhan klien. Nah, ini misalkan mengkaji status kesehatan untuk memenuhi kebutuhan klien ini adalah kita perlu mengkaji data pasien ya atau klien baik dari data subjektifnya ya kan, dan yang kedua dari data objektifnya atau hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Itu kita kaji. Setelah itu baru kita bisa menentukan diagnosis terhadap kajian status kesehatan yang kita dapatkan ya. Yang ketiga, setelah kita menentukan diagnosis, maka kita perlu menyusun rencana tindakan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, setelah kita susun rencana tersebut, maka kita melaksanakan tindakan tersebut ya, sesuai dengan rencana yang telah disusun. Lalu setelah itu, kita evaluasi tindakan yang telah diberikan, itu bagaimana sih dampaknya terhadap klien gitu ya. Yang selanjutnya adalah membuat rencana tindak lanjut kegiatan atau tindakan. Nah, setelah kita lakukan evaluasi, nah selanjutnya itu apa sih yang perlu kita berikan kepada klien tersebut gitu ya. Dan yang terakhir adalah membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan atau tindakan. Nah, ini misalkan beberapa kegiatan pendampingan ya yang mengacu pada peran bidan sebagai motivator. Nah, ini contohnya seperti apa? Misalkan nih, kita seperti mengkaji data SWOT ya, data subjektif, objektif, ya, asesmen, atau analisa, dan penata laksanaannya. Lalu contohnya misalkan kasus ibu hamil dengan anemia gitu ya, di mana pada data subjektif kita temukan bahwa oh ternyata ibu selama hamil itu sering merasakan pusing, berkunang-kunang gitu, atau misalkan tiba-tiba lemas padahal makan bagus gitu ya. Itu kita temukan dari keluhan subjektifnya seperti itu. Lalu kita lakukan pemeriksaan data objektif, ternyata kita cek lab, HB-nya ternyata misalkan 10,5 atau mengalami suatu anemia gitu ya. Nah, maka di situ kita bisa tetapkan diagnosis di mana misalkan nyonya A ya, misalkan hamil keberapa ya, itu mengalami anemia. Nah, setelah kita tentukan diagnosis, maka kita susun tuh rencananya ya. Apa saja sih tindakan yang perlu kita berikan sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi, yang ibu tersebut hadapi, misalkan dengan ibu anemia gitu. Misalkan kita rencanakan, oh berarti ibu ini perlu diberikan suatu konseling untuk apa saja sih tanda bahaya ibu hamil contohnya. Misalkan yang berkaitan dengan anemia, misalkan kita perlu memberikan konseling terkait apa saja sih yang perlu ibu lakukan selama hamil, misalkan mengkonsumsi makanan-makanan yang memang mengandung zat besi yang tinggi gitu, atau mungkin apa ya terkait dengan pusingnya atau mudah lelah tersebut kita sarankan ibu untuk istirahat gitu ya. Dan setelah itu kita sampaikan ke klien terhadap hasil pemeriksaan tersebut atau berdasarkan rencana yang sudah kita susun tersebut tuh kita aplikatifkan, kita langsung berikan tindakan tersebut kepada pasien. Misalkan juga, oh ternyata ibu ini anemia nih, belum mendapatkan tablet tambah darah. Nah, kita perlu nih memberikan terapi berupa obat tambah darah gitu ya. Di rencana tersebut seperti itu. Maka secara aplikatifnya atau secara tindakannya juga kita berikan terkait setelah kita berikan konseling ya terkait anemia pada ibu hamil, sarannya apa saja, lalu kita berikan terapi obat tambah darah berupa FE misalkan. Nah, setelah itu
kita lakukan evaluasi itu terhadap tindakan yang telah kita berikan. Misalkan, bagaimana Ibu secara tidak secara langsungnya ya kita evaluasi apakah Ibu paham gitu, apakah Ibu mengerti terkait apa yang telah saya jelaskan tadi ya yang berkaitan tentang anemia gitu ya, mungkin tanda bahaya pada ibu hamil atau mungkin zat-zat gizi apa saja yang perlu Ibu konsumsi gitu atau mungkin bagaimana cara mengkonsumsi obat tablet darah tersebut gitu ya. Kita lakukan evaluasi secara verbal seperti itu. Maka kalau misalkan Ibu mengerti, ya oke. Lalu setelah itu kita juga bisa evaluasi di saat pertemuannya akan selanjutnya gitu. Misalkan Ibu ini waktu kunjungan sebelumnya kita lakukan pemeriksaan kadar hemoglobin ya atau HB, itu ternyata Ibu mengalami anemia. Nah, setelah kita berikan obat nih atau kita berikan obat tambah darah nih, kira-kira pada pertemuan hari ini HB-nya sudah meningkat belum ya? Ya, itu kita perlu lakukan evaluasi juga. Kalau misalkan memang ternyata HB ibu membaik, oh berarti memang ibu ini kekurangan zat besi yang memang harus butuh tambahan dari suplemen selain dari makanan-makanan tersebut. Kalau misalkan masih tetap mengalami anemi, apa nih penyebab lainnya nih? Kita perlu evaluasi, mungkin ataukah ibu taat atau patuh mengkonsumsi FE-nya, atau tidak, atau mungkin konsumsi makanannya yang memang kurang mengandung zat besi gitu ya. Kita perlu melakukan evaluasi-evaluasi yang seperti itu. Lalu selanjutnya membuat rencana tindak lanjut atau kegiatan atau tindakan ya. Nah ini tadi ya termasuk misalkan ibu nanti karena misalkan ini sudah berdasarkan hasil labnya ibu sekarang saat ini mengalami anemia, maka ibu nanti kunjungan ulang ya bu, misalkan 1 bulan lagi atau mungkin 2 minggu lagi gitu ya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan yang terakhir itu adalah membuat suatu pencatatan dan pelaporan ya terhadap tindakan atau kegiatan yang telah kita lakukan terhadap klien tersebut. Ya. Lanjut. Ya, yang keempat ini adalah peran bidan sebagai fasilitator. Di mana peran bidan sebagai fasilitator ini adalah bidan memberikan bimbingan secara teknis dan memberdayakan pihak yang sedang didampingi ya, seperti apa saja, misalkan dukun bayi, kader, dan tokoh masyarakat. Untuk apa? Untuk tumbuh kembang ke arah pencapaian tujuan yang diinginkan. Nah, untuk keberhasilan pelaku pemberdayaan dalam memfasilitasi proses pemberdayaan itu juga dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat tersebut. Yang ketiga, untuk fasilitator itu harus terampil dan mengintegrasikan 3 hal penting ya, yaitu optimalisasi fasilitasi, ya, waktu yang disediakan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu adalah masyarakat pada saat menjelang batas waktu itu harus diberikan kesempatan agar siap melanjutkan program pembangunan secara mandiri gitu ya. Sebaliknya, fasilitator harus mulai mengurangi campur tangan secara perlahan-lahan, menanamkan rasa kepercayaan ya kepada masyarakat yang selanjutnya akan mengelola program tersebut. Jadi intinya di sini adalah peran bidan sebagai fasilitator itu adalah hanya sebagai jembatan gitu ya untuk membuat masyarakat tersebut secara mandiri dalam menjalankan suatu program tertentu. Ya. Lanjut, nah berkaitan dengan jangka waktu keterlibatan fasilitator atau waktu pelaku pemberdayaan dalam mengalami proses pemberdayaan terhadap warga masyarakat itu menurut Sumodiningrat tahun 2000 yaitu menjelaskan bahwa pemberdayaan itu tidak bersifat selamanya ya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri dan kemudian dilepas untuk mandiri meskipun dari jauh tetap dipantau agar tidak jatuh lagi. Meskipun demikian, dalam rangka menjaga kemandirian tersebut, tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus-menerus supaya tidak mengalami kemunduran. Jadi tetap dalam pemantauan gitu ya. Kita juga bersikap secara support gitu kepada masyarakat tersebut. Selanjutnya, sebagai tenaga ahli, fasilitator itu sudah pasti dituntut untuk selalu terampil ya, terampil dalam hal melakukan apa saja. Misalkan persoalan yang diungkapkan masyarakat saat problem solving tidak secara otomatis harus dijawab oleh fasilitator, tetapi bagaimana fasilitator itu mendistribusikan dan mengembalikan persoalan dan pertanyaan tersebut kepada semua pihak ya,
baik peserta ataupun masyarakat. Nah, mengupayakan bahwa pendapat masyarakatlah yang mengambil alih keputusan tersebut. Nah, hal yang penting juga untuk diperhatikan pelaku pemberdayaan sebagai fasilitator itu harus dapat mengenali tugasnya secara baik. Nah, untuk contoh kasus peran bidan sebagai fasilitator, misalkan nih, bidan itu mendorong anggota masyarakat untuk mampu mengungkapkan pendapatnya dan berdialog dengan sesama anggota masyarakat, tokoh dan pemuka masyarakat, petugas kesehatan, serta unsur masyarakat lain yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program. Nah, fasilitator itu membantu di dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada di wilayahnya secara musyawarah bersama. Lalu melakukan kunjungan rumah untuk memberikan pelayanan ANC bagi ibu hamil yang tidak datang ke bidan, misalkan ya. Nah, membangun komunikasi persuasif dan setara dengan forum peduli KIA dan dukun untuk meningkatkan partisipasi aktif unsur-unsur masyarakat dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ya, jadi kita perlu melakukan pemantauan juga nih pada ibu hamil yang kira-kira kok nggak pernah sih diketahui ada data ibu hamil di wilayah tersebut. Tapi setelah dicari, dicek kok nggak pernah nih periksa di bidan A, nggak pernah nih periksa di bidan B, atau misalkan di puskesmas juga nggak ada. Nah, itu kita perlu melakukan pemantauan secara langsung, datangi rumahnya gitu ya, untuk memberikan suatu pelayanan kebidanan ya pada ibu hamil tersebut. Lalu melakukan penata laksanaan program perencanaan persalinan, pencegahan komplikasi dalam masa hamil dan bersalin, serta nifas, dan melakukan rujukan apabila diperlukan. Gitu ya, itu adalah salah satu beberapa contoh kasus terkait peran bidan sebagai fasilitator kepada klien. Ya, dari sini sekian dan terima kasih terkait materi yang saya berikan hari ini. Mungkin ada suatu hal yang ingin ditanyakan atau diskusikan, saya persilahkan. Sebelum nanti saya berikan contoh, kita sama-sama ya nanti melihat video, penampilan video dari role play dari teman-teman kita dari kampus lain ya, terkait salah satu contoh peran bidan tersebut, baik secara advokator, edukator, fasilitator maupun motivator. Sambil saya perlihatkan videonya, saya siapkan dulu. Mungkin ada teman-teman yang ingin diskusi ataupun bertanya, saya persilahkan. Seharusnya pada sesi pertemuan ini saya memberikan tugas nih pada ibu-ibu terkait pembuatan video ya terkait peran bidan. Karena ini sangat seru nih sebenarnya kalau memang dimainkan. Cuman karena saya lihat kayaknya tugas ibu-ibu semua udah banyak ya. Jadi, dan apalagi ini berpencar-pencar mahasiswanya. Ada yang di Bekasi, mungkin ada yang di luar pulau. Jadi, ini sajalah kita nyimak bareng-bareng aja ya terkait contoh videonya dari contoh kampus lain. Gitu ya. Yep. Oke. Oke. Tidak ada yang ditanyakan? Kita langsung lihat video saja. Ini salah satu contoh role play ya, atau bermain peran nih, mahasiswa berperan sebagai bidan di lingkungan masyarakat, yaitu bidan sebagai pendidik. Kita simak bersama-sama ya. Terdengar? Terdengar ya? I want your heart just for a minute, come by and let you feel it, 'cause you are my love. I want you. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Septiana. You are my love. I want your heart. Saya Mika. Come by and let me feel it, 'cause you are my love. Saya Monica Forlen. For a minute, come by and let me finish. Saya Candika. You don't need to fall in love, baby. I just be Saya Nurja Melisa. ready, girl. You just looking for someone, nobody. Saya Siti Rafika. Hey, I could be the one.
just for a night, maybe a week, but I don't wanna stay too long. Cause then you see all my weaknesses. I keep distance to everyone. Assalamualaikum Ibu, permisi, selamat pagi. Waalaikumsalam, ya ada apa? Jadi kedatangan kami ke sini ingin memberitahukan Ibu bahwa kami dari Puskesmas Sari Mulia akan mengadakan penyuluhan keluarga berencana. Iya bentar. Ibu Lika. Apa Bu? Ada apa Bu? Ini loh, ibu-ibu dari Puskesmas melakukan penyuluhan. Penyuluhan apa Bu? Tentang apa? Ibu ada apa? Kok rame bener? Iya, turun dulu sini. Iya Bu, sebentar. Gimana Mbak? Tadi jelasin dong. Nah, sebelum kami jelasin, ada baiknya kalau kita pakai hand sanitizer dulu Ibu ya. Permisi, mari Ibu. Silakan. Jadi kedatangan saya dengan bidan Septi ke sini ingin menyampaikan bahwa kami dari pihak Puskesmas Sari Mulia akan mengadakan penyuluhan yang diadakan besok pagi di posyandu terdekat jam 8. Nah, jadi ini brosurnya. Silakan diambil, dilihat Ibu. Terima kasih. Baik ibu-ibu, jangan lupa datang ya besok pagi jam 8. Kami tunggu kehadiran ibu-ibu. Nah, itu saja informasi dari kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ibu untuk mendengarkan informasi dari kami. Ya, terima kasih kembali.
Keluarga berencana atau KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu maknanya perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Nah, jadi begitulah pengertian dari KB. Saya harap ibu bisa mengerti tujuan dari KB apa saja. Ada yang tahu? Belum. Nah, tujuan dari KB yaitu untuk mengendalikan kelahiran dan pertambahannya penduduk. Program ini berfungsi untuk mengurangi populasi penduduk pada suatu negara agar tidak kebobolan anak terus-menerus. Penduduk yang terus-menerus memberikan anak dapat memberikan dampak bagi perekonomian keluarga dan stabilitas negara. Lanjut ya Bu. Nah, manfaat program keluarga berencana Bu. Manfaat program keluarga berencana itu ada banyak loh ibu-ibu yang harus diterapkan di setiap keluarga. Berikut beberapa manfaatnya, yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Program KB juga memberikan pengarahan mengenai langkah-langkah untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik sebelum ataupun sesudah melahirkan. Itu sangat penting loh Ibu. Dan mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Program KB untuk suami istri dapat merencanakan waktu kehamilan dengan tepat. Hal ini ada kaitannya dengan kecukupan ASI dan pola asuh anak. Idealnya jarak anak pertama dan kedua antara 3 sampai 5 tahun. Dengan jarak waktu ini, anak pertama bisa mendapatkan manfaat ASI yang baik, yaitu ASI eksklusif dan ASI hingga 2 tahun. Lanjut ketiga, yaitu mencegah penyakit menular seksual. Meski dilakukan antara suami istri, hubungan seksual tidak terlepas dari risiko terjadinya penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, hingga HIV atau AIDS. Namun, hal ini bisa dicegah dengan penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom. Dan yang keempat, menurunkan angka kematian ibu serta bayi. Manfaat program keluarga berencana lainnya adalah untuk menurunkan risiko kematian ibu dan bayi. Kasus ini masih sering dijumpai di masyarakat, terutama pada kehamilan yang berisiko tinggi mengalami komplikasi seperti pada wanita usia lebih dari 35 tahun, wanita yang memiliki penyakit kronis tertentu, dan wanita yang baru saja melahirkan. Jadi itu sangat berisiko ya ibu bagi wanita yang lebih dari 35 tahun. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak jenis-jenis KB? Yang saya tahu itu kondom. Apakah itu benar? Ya, benar, itu salah satunya. Lagi? Yang tahu? Ya. Suntik KB? Ya, benar. Wah, hebatnya. Ibu-ibu pasti sudah tidak asing dengan Ya, jenis-jenis KB. pengalaman nih pastinya. Iya. Berikut yang merupakan jenis-jenis KB Bu. Kondom, Diofarma, spermisida, KB suntik, KB pil, dan AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, dan kontrasepsi implan. Untuk jenis-jenisnya. Tapi yang tidak asing di telinga-telinga Ibu ya seperti kondom, KB suntik, dan KB pil. Benar tidak Ibu? Benar. Manfaat pemakaian kontrasepsi kondom. Yang pertama, efektif bila digunakan dengan benar. Tidak mengganggu produksi ASI karena pemakaiannya di luar. Tidak mengganggu kesehatan klien dan tidak mempunyai pengaruh sistemik. Murah dan dapat dibeli secara umum. Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus. Metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda.
Kondom adalah salah satu pilihan untuk mencegah kehamilan yang sudah populer di masyarakat ibu-ibu. Terus yang kedua, manfaat kontrasepsi diafragma. Yang pertama, manfaatnya yaitu efektif bila digunakan dengan benar. Tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual karena telah terpasang sampai 6 jam sebelumnya. Tidak mengganggu kesehatan klien dan tidak mengganggu kesehatan sistemik. Diafragma adalah cup berbentuk bulat cembung terbuat dari lateks berbentuk karet ya, yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup cervix. Jenis kontrasepsi diafragma ada 3. Yang pertama, flat spring, flat metal band. Yang kedua, coil spring atau coiled wire, dan yang ketiga, arching spring. Terus manfaat kontrasepsi spermisida. Yang pertama, efektif seketika atau busa dan krim. Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI juga. Dan ketiga, bisa digunakan sebagai penutup metode lain. Yang keempat, tidak mengganggu kesehatan klien. Yang kelima, tidak mempunyai pengaruh sistemik. Yang keenam, mudah digunakan. Yang ketujuh, meningkatkan lubrikasi selama hubungan seksual. Yang kedelapan, tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus. Spermisida ini adalah bahan kimia, biasanya non-oksinol kurang 9, digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma. Jenis-jenis kontrasepsi spermisida antara lain aerosol, tablet vaginal, suppositoria, atau disolvable. Dan yang ketiga, krim. Dilanjutkan oleh bidan safety. Ini Bu, yang harus kita ketahui. Keuntungan menggunakan KB suntik, yaitu praktis, efektif, dan aman. Dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%. KB suntik juga tidak membatasi umur. Obat KB suntik yang 3 bulan sekali tidak mempengaruhi ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Jadi saat ibu menyusui tidak takut kebobolan. Tapi ada juga nih Bu, kerugian pakai KB suntik. Di bulan-bulan pertama terjadi seperti mual-mual, pendarahan berupa bercak di antara masa haid, sakit kepala, dan nyeri payudara seperti berkedut-kedut, dan tidak melindungi dari IMS dan HIV/AIDS. Kontrasepsi suntikan cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. KB suntik 1 bulan kombinasi dengan KB suntikan 3 bulan sekali. Kita lanjut ya. KB pil adalah obat mencegah kehamilan yang diminum. Nah, KB pil tidak disarankan untuk ibu menyusui karena itu sangat berbahaya, karena bisa mempengaruhi ASI ibu. Dan jika seorang ibu menyusui dengan menggunakan pil, sebaiknya ditunda sampai 6 bulan sesudah kelahiran anak atau selama masih menyusui, dan tidak disarankan menggunakan KB pil untuk mencegah kehamilan. Dan KB pil juga memiliki efek samping, yaitu berupa pendarahan di luar haid Bu, rasa mual, bercak hitam di pipi, seperti hiperpigmentasi, jerawat yang sangat banyak, penyakit jamur pada liang vagina, nyeri kepala, dan penambahan berat badan. Itulah efek samping dari pil KB Bu. Nah, sekian Bu penyampaian tentang KB dari kami. Apakah ibu-ibu di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas mengenai penyampaian kami Bu? Silakan Ibu Melisa. Apa benar mengonsumsi pil KB terlalu lama
dari mana Ibu? Jawabannya tentu saja tidak benar ya, karena setelah Ibu berhenti, Ibu bisa saja hamil kok. Jangankan berhenti, telat minum 2 atau 3 pil KB saja, Ibu bisa dapat peluang untuk hamil. Jadi begitu ya Bu. Jangan takut untuk mengonsumsi pil KB, karena pil KB itu sifatnya dia tidak tidak permanen, gitu ya Bu. Oh, jadi begitu. Saya ingin bertanya, Bu. Silakan Ibu. Sesudah melahirkan, kapan boleh meminum pil KB lagi? Nah, sebaiknya itu ditunda Bu, karena pil KB tidak baik untuk ibu menyusui. Ditunda sekitar 6 bulan sesudah kelahiran anak Bu. Oh, harus 6 bulan ya, begini Bu. Iya. Bu, mau bertanya lagi. Apakah semua wanita boleh meminum pil KB, Ibu? Tolong menjelaskan. Jawabannya tidak ya, karena bagi para wanita yang mempunyai penyakit seperti penyakit jantung, kanker payudara, kanker rahim, atau hipertensi, itu tidak dianjurkan untuk mengonsumsi pil KB. Begitu Ibu. Oh ya Ibu, terima kasih. Saya jadi paham atas penjelasan Ibu tadi. Iya ibu-ibu, penyuluhan keluarga berencana dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan kepada ibu-ibu sekalian. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir di sini ya Bu. Sudah meluangkan waktunya. Semoga penyuluhan dari kami berdua dapat bermanfaat ya. Bermanfaat banget, terima kasih. Sama-sama ibu kami juga terima kasih pada ibu. Ternyata penyuluhan tadi banyak manfaatnya ya. Iya, benar Bu. I want your heart just for a minute. Come by. You are my love. I want your heart just for a minute. Come by, let me finish on you. You are my love. I want your heart just for a minute. Come by, let me feel it. 'Cause you are my love. I want your heart just for a minute. Come by, let me finish on you. Summertime's dry. I need something to get around. You don't need to fall in love, baby. I just be a drug. All your friends already gone. You just looking for someone. Ain't nobody looking back, baby. I could be the one just for a night, maybe a week, but I don't wanna stay too long. 'Cause then you see all my weakness. Ya, itu dia Bu tadi. Ibu tadi terkait salah satu contoh peran bidan sebagai edukator di lingkungan masyarakat yaitu terkait alat kontrasepsi KB. Ya. Sampai sini Ibu ada yang mau didiskusikan? Cukup, Belum Bu. kita akhiri. Oke, cukup ya. Bu. Sampai jam berapa Bu pertemuan kita? Sampai jam 5:30 ya? 17.30, Bu. 17.30 Bu. Baiklah. Kita akhiri saja Ibu-Ibu ya terkait pertemuan kita hari ini karena video satu lagi contohnya agak durasi panjang jadi mungkin bisa kelewat. Cukup contoh satu tadi saja nggak apa-apa ya? Oke. Baik Bu. Oke, kalau gitu kita akhiri saja pertemuan kita untuk sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada kekurangan atau salah dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Absensi ya Ibu-Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Iya, jangan lupa melakukan absensi ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Yang e-learning itu gimana, Bu? Masih lanjut nggak? Nanti ya, Bu. Oh iya, untuk e-learning nanti silakan e-learningnya dengan Bu Melisa ya untuk pertemuan yang ketiga ya. Sorry, yang keempat ya. Coba saya lihat Kalau dulu.
tes dengan Ibu, Bu. Oh, dengan saya. Bentar, saya lihat dulu jadwalnya ya. Yang kemarin belum ada ya? Belum jadi e-learning yang untuk pertemuan kedua. Untuk kelas C. Kalau untuk yang kemarin e-learningnya membahas jurnal itu, Bu. Mm-mm. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Bentar, saya lihat jadwal. Untuk kelas e-learning Zoom dengan saya ya. Iya, untuk kelas C e-learningnya minggu ini dengan Bu Melisa atau nanti coba nanti hubungi Bu Melisa ya, karena di sini untuk dosen e-learningnya adalah Bu Melisa. Nanti silakan konfirmasi dulu ke beliau terkait e-learning pertemuan keempat ya. Itu nanti dengan siapa? Baik, Ibu. Apakah dengan Bu Melisa, Bu Rahayu, atau dengan saya? Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Siap, Bu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Ibu semuanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya. Baik, Bu.